Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Terima kasih, kita akan mendengarkan pertanyaan. Mengapa Tuhan sudi menolong manusia? Terima kasih. Ya, itulah firman Tuhan dan pertanyaan yang membuat kita semakin semangat untuk mendengarkan firman Tuhan kali ini. Karena apa? Karena kali ini tentang kasih setia Allah. Kalau seseorang ditunjukkan kasih kepadanya dan menerima kasih, maka kita akan bergembira. Maka kita akan bahagia karena kasih itu akan meningkatkan semangat dalam kehidupan kita. Dan kali ini Allah memberikan kasih, bahkan bukan hanya kasih, tapi kasih setia kepada manusia, sehingga pasti setiap orang yang menerimanya menjadi orang-orang yang bergembira, berbahagia, bersemangat dalam kehidupannya. Karena apa? Karena diperhatikan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Apa itu kasih Tuhan? Kasih Tuhan adalah ketika kita melihat Tuhan dengan panjang sabar menantikan kita yang berdosa ini datang kepadanya, bertobat, kembali ke jalan yang benar, dan Tuhan menerima kita. Dan itu disebut dengan anugerah. Ya, Dia memberikan kasih-Nya karena kita mau senantiasa menyambut kasih dan anugerah dari Tuhan. Dan yang kedua, kesetiaannya. Kesetiaannya adalah kita melihat dari sifat Allah itu sendiri, keadaan Allah itu sendiri, yaitu Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dari awal hingga akhir kehidupan ini, dari awal hingga akhir perjalanan sejarah ini, Dia itu ada. Dia itu setia, Dia tetap menyertai, sehingga kita bisa tahu bahwa Dia mengetahui sejak kita dari kandungan bahkan sampai saat ini. Dia adalah saksi sejarah dalam kehidupan kita, sehingga tak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Maka berkaitan dengan kasih setia Allah, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, datanglah kepadanya, karena Dialah Allah dan juru selamat kita. Sama seperti yang terjadi pada pemazmur, yaitu Daud itu sendiri. Pada saat itu, dia betul-betul hidupnya sangat menderita. Karena apa? Karena dia difitnah. Karena apa? Karena dia diserang tanpa ada alasan. Sehingga, apa yang dilakukannya? Dia membalas? Tidak. Apa yang dilakukannya? Bersungut-sungut? Tidak. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukan adalah secara radikal, yaitu berdoa, datang kepada Allah, meminta pertolongan dan meminta pembelaan. Karena dia tahu bahwa Allah yang adalah Alfa dan Omega. Karena dia tahu bahwa Allah yang mengetahui masa lalunya, bahkan masa sekarangnya, bahkan masa yang akan datang. Tuhan akan membela. Karena apa? Dia tidak bersalah. Fitnaan apapun yang dikenakan kepadanya, dia tahu. Karena Allah itu Maha tahu, maka Allah akan membelanya karena dia tidak bersalah. Sehingga dia akan dilepaskan, dibebaskan, dan diselamatkan. Itulah seruan daripada Daud ketika dia menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Allah menyelamatkan manusia. Allah mengasihi manusia. Karena memang Allah itu adalah kasih itu sendiri. Dan kasihnya itu setia sampai akhir kehidupan kita. Maka itu dalam kehidupan kita,
Kalau keadaan kita sama seperti pemazmur, yaitu mungkin kalau ada dari antara kita yang dijahili orang, dibully oleh orang, ataupun difitnah oleh orang, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita membalas? Apakah kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, pokoknya menghalalkan segala cara untuk melawan? Mari bersama dengan pemazmur ini datang kepada Tuhan, karena kita tahu kita tidak bersalah karena melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Maka biarkanlah Allah bertindak. Yakinlah bahwa Tuhan itu tak pernah tidur. Dia selalu melihat kita dan akan membela kita tepat pada waktunya. Bukankah Allah menyayangi setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Kitalah orang-orang itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita andalkan Tuhan karena Dia selalu hidup di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk berbahagia. Amin.